Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amanda Ratumunggu, perwakilan dari SMAS Setiabudi Sungai Liat yang berletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya di sini pada kesempatan kali ini berbicara sebagai tim kontra dengan mosi Dewan ini percaya bahwa orang tua dan anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban dalam memaksimalkan potensi anaknya. Sebelum kita masuk ke argumen, marilah saya jelaskan bahwa potensi dan bakat adalah kemampuan seseorang yang berdasarkan pada bawaan lahir atau kemampuan alami orang tersebut. Orang tersebut memiliki bawaan lahir bermacam-macam. Ada yang memiliki bakat dalam berseni, berbisnis, dan banyak hal lainnya. Dalam konteks ini kita sedang membahas konteks seni pada seseorang. Kembali lagi, saya sebagai tim kontra tidak menyetujui bahwa Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban dan memaksimalkan potensi anaknya. Karena bergantung pada beberapa opini dan poin-poin saya, Dewan Juri yang terhormat, seperti berikut. Poin pertama, orang tua tidak memiliki keharusan mutlak untuk menyalurkan bakat seni anaknya walaupun anak tersebut memiliki bakat yang ia sukai, tetapi sesungguhnya bakat itu tidak diperlukan. Banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang tua mengetahui bahwa anaknya memiliki kemampuan dalam berseni seperti musik, melukis, dan lain-lain. Padahal anak tersebut merasa bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki keinginan dalam seni tersebut. Tentunya case ini memiliki banyak cabang-cabang, salah satunya seperti ini. Anak tersebut tidak memiliki keinginan atau ketertarikan dalam bidang seni tersebut. Hal itulah yang menyebabkan anak menentang atau memprotes orang tua bahwa saya sebagai anak tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki ketertarikan dalam berseni. Hal inilah yang menyebabkan orang tua tidak harus dan tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mendorong anaknya masuk ke dalam bidang seni tersebut. Karena kembali lagi, keinginan anak tersebut kembali lagi kepada apa yang dia rasa perlu dan apa yang dia rasa menarik. Poin kedua, efek jangka panjang jika orang tua selalu membiayai anak dalam les-les di bidang seni yang nominalnya tergolong tinggi, sehingga ketika anak nanti sudah mencapai usia matang atau lepas dari tanggung jawab orang tua, maka anak akan kelimpungan untuk mencari penghasilan menutupi biaya les yang apalagi jika sang anak belum pernah terjun langsung ke dunia kerja. Dalam bidang berseni, ada banyak aspek-aspek. Ada orang yang sudah berkecimpung ke dunia seni untuk menampilkan kemampuannya, menunjukkan lukisannya, dan menunjukkan hasil karyanya. Tapi ada juga orang-orang yang masih berada di dalam zona zaman, di mana dia tetap terus saja memacu kemampuannya tanpa menunjukkan hal tersebut atau memberikan harga kepada kemampuannya tersebut kepada orang lain. Hal inilah yang membuat anak dapat merasakan kebingungan yang sangat parah ketika dia sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya, tapi dia tetap ingin memiliki kegiatan yang sama seperti ketika dia masih berada di dalam tanggung jawab orang tuanya, seperti kembali lagi berseni, bermusik, dan lain-lain. Hal itulah yang membuat biaya yang tergolong cukup tinggi dalam les di bidang seni tadi membuat anak tersebut menjadi kelimpungan dan kesusahan. Mereka akan kebingungan dan tidak tahu kemana arah yang akan dijalankan ketika dia sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya tersebut, karena dia merasa dia memiliki kecanduan dan dia merasa memiliki keterkaitan dengan bidang seni tadi. Jadi dia merasa jika dia tidak melakukan hal tersebut terus-menerus, dia akan merasakan banyak dampak-dampak negatif darinya. Padahal jika sudah dibiasakan dari dulu, sang anak dibiarkan menjalani hal-hal yang diinginkan dengan naturalnya, anak tersebut akan mudah beradaptasi dengan keadaan di mana dia sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya tersebut. Hal inilah yang saya tekankan sekali lagi bahwa saya menentang orang tua berkewajiban penuh atas pendukungan anak yang berbakat dalam bidang seni. Poin ketiga, seni hanya untuk kesenangan jiwa atau mengenyangkan jiwa, tetapi tidak untuk fisik. Maka dari itu,
hanya akan menjadi candu. Nah, kembali lagi sama berkaitan pada poin kedua, bahwa seni sebenarnya bukan kebutuhan yang sebenarnya kita perlukan. Kebutuhan kita adalah hal-hal yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu di atas apapun itu, termasuk keinginan kita sendiri. Walaupun nantinya akan memberikan tekanan pada jiwa kita, tapi ditekankan sekali lagi bahwa kebutuhan sangat diprioritaskan atau jauh lebih penting daripada keinginan yang kita inginkan. Jika keinginan adalah hal yang akan kita penuhi, maka sebelum itu kita harus melihat dulu dan memenuhi dulu kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, dalam konteks ini, seni tidaklah suatu hal yang kita butuhkan, tetapi hanya sebagai kesenangan semata yang dapat menghibur jiwa kita. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa tanpa seni saya tidak bisa hidup, tanpa seni saya depresi, tanpa seni bla 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 banyak sebagainya. Hal itulah yang membuat sugesti bahwa tanpa seni masyarakat dapat tertekan dan lain-lain, tanpa musik masyarakat dapat tertekan dan lain-lain, tanpa lukisan masyarakat dapat tertekan dan lain-lain. Padahal sejatinya seni hanyalah sebuah keinginan yang diberikan ruang egoisasi untuk terus diprioritaskan, sehingga dapat memberikan perspektif bahwa seni itu sepenting itu untuk selalu kita perjuangkan dan kita miliki. Padahal sejatinya kembali lagi bahwa seni hanyalah sebuah kesenangan yang bahkan konsumtif jika kita tidak dapat mengorganisir kesenangan tersebut dengan baik. Ujung-ujungnya seni malah hanya akan mengambil harta yang kita miliki dengan terus-menerus melakukan les atau menonton opera, menonton konser, melihat pameran tanpa adanya timbal balik dari seni tersebut. Hal inilah yang membuat saya sekali lagi, dewan-dewan juri yang terhormat, percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni tidak harus mendukung dan memiliki kewajiban dalam memaksimalkan potensi anaknya. Banyak contoh kasus dari opini-opini yang saya berikan tersebut. Contoh satu adalah banyak seniman yang menombok biaya pentas atau konser yang menggunakan biaya pribadi. Juga banyak seni yang sudah kurang diminati, jadi harus diusahakan semaksimal mungkin untuk diadakan pertunjukannya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian tersendiri dari pihak penyelenggara dan seniman itu sendiri, karena tidak banyak ketertarikan dari pihak-pihak luar untuk menonton dan membiayai serta mensponsori acara yang akan diadakan. Maka dengan begitu membuat seniman yang berada dan terlibat aspek-aspek yang terlibat di dalamnya mengalami kerugian dan membuat acara tersebut dalam tanda kutip gagal. Kemudian contoh yang kedua, kemungkinan sukses yang sangat kecil untuk seni. Maka seniman yang mengabadikan separuh hidupnya untuk seni, maka kondisi ekonomi atau benefitnya tidak akan maksimal. Hal itulah yang membuat banyak orang tua yang seharusnya tidak terlalu menekan anak-anaknya yang berbakat dalam bidang seni, yang terlalu mengarahkan lurus kepada bidang seni untuk berhenti. Karena apa? Karena hasil yang akan dituai tidak akan maksimal juga pada ujungnya. Mungkin banyak dari seniman-seniman terkenal yang sukses pada akhirnya, tapi sangat kecil kemungkinannya. Banyak dari mereka yang sukses, tapi tidak sedikit dari mereka yang gagal. Yang kita lihat, yang kita tahu hanyalah orang-orang yang sukses. Kita jarang melihat sisi gelap atau sisi buruk dari suatu aspek tersebut, termasuk seni. Banyak juga yang gagal, banyak juga yang tidak berhasil dalam memperjuangkan hobi dan keinginan yang mereka inginkan, dan mereka anggap itu sebagai sumber ekonomi mereka. Dan contoh yang ketiga, karena prospek kerja tidak akan menyesuaikan diri terhadap kita. Kembali lagi bahwa sejak awal seni hanyalah sebuah bentuk keinginan, bukan kebutuhan. Itulah yang membuat kita harus dapat menentukan prioritas demi melangsungkan hidup. Kembali lagi, seni bukanlah suatu
kebutuhan. Maka kita harus pintar-pintar memilih dan menyeleksi mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, keinginan atau kebutuhan. Dan dalam konteks ini kembali lagi saya tekankan bahwa seni bukanlah suatu kebutuhan. Seni hanyalah suatu keinginan yang dapat bersifat konsumtif jika kita tidak pintar dalam menanggapinya. Hal demikianlah yang membuat kita harus menyesuaikan diri kita terhadap apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Karena kembali lagi prospek kerja tidak akan menyesuaikan diri terhadap kita. Dunia ini keras dan kita tahu hal tersebut. Maka dengan itu kita harus dapat meminimalisir dan menekan atau mengorganisir keinginan kita demi memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Hal itulah yang membuat saya sekali lagi menekankan bahwa saya tidak setuju dengan mosi orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban dalam memaksimalkan potensi anaknya. Karena semua aspek, semua contoh dan semua argumen yang saya rangkumkan di atas adalah benar adanya. Banyak orang-orang yang gagal, banyak orang-orang yang tidak berhasil dalam bidang seni. Banyak juga orang-orang yang kecanduan, banyak orang-orang yang tidak memikirkan jangka panjang dalam kehidupan mereka. Mungkin sekarang mereka sukses tapi beberapa tahun, beberapa periode setelahnya mereka kehilangan job, mereka kehilangan pekerjaan dan mereka menjadi miskin pada akhirnya. Dan itulah mengapa saya sekali lagi menentang bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban dalam memaksimalkan potensi anaknya. Kita andaikan saja jika seorang anak yang berasal dari keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan, ketika orang tuanya meminta anak tersebut untuk melanjutkan perusahaan tersebut, anak tersebut menolak dan malah memilih seni. Dan lebih parahnya orang tua tersebut mengizinkan tanpa syarat anak itu untuk memilih seni dan ternyata dia tidak sukses dalam seni tersebut, maka perusahaan ini akan kehilangan pewarisnya. Perusahaan ini akan kehilangan pemegangnya, sehingga orang tua mau tidak mau harus memberikan perusahaan ini mempercayai orang lain selain anak tersebut. Dan tentu saja kita tidak dapat menutup mata bahwa kemungkinan buruk akan selalu terjadi. Jika orang tua tersebut salah mempercayai orang untuk memegang perusahaannya sendiri, maka perusahaan itu dapat saja hancur dan dapat saja bangkrut pada masa-masa yang tidak dapat ditentukan. Maka anak tersebut akan keluarga anak tersebut dan anak tersebut akan mengalami penurunan dari segi ekonomi, dan juga banyak orang-orang yang sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan dari perusahaan tersebut yang akan di-PHK, yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Dan hal tersebut adalah dampak besar dari orang tua yang tidak tegas terhadap anaknya, orang tua yang terlalu mendukung anaknya terhadap bidang seni tersebut. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa seni itu bukanlah suatu kebutuhan. Seni bukanlah suatu kebutuhan, melainkan seni adalah suatu keinginan yang secara egois dari sisi manusia itu sendiri menginginkan hal tersebut. Jadi sebaik-baiknya kita untuk menentukan mana prioritas dan mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita yang harus kita perjuangkan terlebih dahulu. Seperti yang sekarang saya tegaskan dan poin-poin yang sudah saya jabarkan di atas, seni kembali lagi adalah suatu keinginan, bukan kebutuhan. Karena saya mengulangi hal ini karena saya yakin dan percaya bahwa di luar sana masih banyak orang yang menentang hal tersebut. Orang yang bilang bahwa seni adalah hidup saya, seni adalah segala yang saya punya, seni adalah harga saya, seni adalah semua yang saya inginkan. Tapi nyatanya kita melihat dan mengambil contoh dari kehidupan-kehidupan lain, seni bukanlah segalanya. Kalian tidak bisa hidup dengan seni, kalian tidak bisa hidup hanya dengan seni, kalian tidak hidup hanya karena dapat menyanyi, kalian tidak bisa hidup hanya karena kalian dapat bermain drum, kalian tidak hanya bisa hidup karena kalian bisa melukis dan lain-lain. Seni jika ingin diusahakan harus juga beriringan dengan banyak aspek-aspek pengikut di belakangnya. Maka saya sekali lagi bangga menjadi tim kontra bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni tidak memiliki kewajiban dalam memaksimalkan potensi anaknya. Bergantung dari kasus dan bergantung dari sosok anak tersebut dan sosok keadaan yang sedang berada dalam kasus mereka masing-masing.
Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Amanda Latumugu, terima kasih.